Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan mulai dari bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 1 kali ini yaitu, kalian dapat mendiskusikan hal-hal yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia, dari tempat lahir hingga bahasa. Kalian juga dapat mengenali ragam surat resmi dan surat pribadi, mengisi formulir, serta mahir menulis surat elektronik. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk belajar? Pada minggu pertama masuk sekolah, di kelas baru pasti menyenangkan bukan? Sudah 5 tahun, kalian belajar bersama. Seberapa dalam kalian mengenal teman-teman sekelas? Yuk, cari tahu dengan mengisi kuis ini. Pada kuis kali ini, kalian akan mengidentifikasi karakter dan kemampuan baik dari dirimu. Coba pikirkan dalam hati 2 karakter baik atau kemampuan yang kalian miliki. Lalu pikirkan satu benda sehari-hari atau binatang yang memiliki 2 karakter atau kemampuan tersebut. Gunakan imajinasimu seluas-luasnya. Bergantian dengan teman-teman, kalian akan mengucapkan benda atau binatang yang menggambarkan keunikan diri kalian tersebut di depan kelas. Sebagai contoh, saya seperti burung elang. Kemudian, teman-teman kalian akan menebak karakter dan kemampuan yang diwakili oleh benda atau hewan tersebut. Misalnya, kamu seperti burung elang karena mata kamu tajam. Atau contoh lain, seperti saya seperti pohon kelapa. Teman-teman lain menebak, kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Atau kamu seperti pohon kelapa karena kamu banyak gunanya untuk teman-teman sekelas. Ingat, hanya sebutkan sifat-sifat yang baik saja ya. Setelah semuanya mendapatkan giliran, guru kalian akan menyebutkan nama-nama siswa secara acak. Teman-teman diminta menyebutkan kembali karakter dan kemampuan mereka. Kalian harus mengingat karakter dan kemampuan itu ya. Baik adik-adik, mari kita menyimak cerita di bawah ini yang berjudul Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun, Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani, jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti, ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SD Negeri Gaharu hanya 500 meter. Sehingga dia berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlari masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman yang lebar. Ha, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu, lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin, Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semua bisa mendengar.
kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh ya, namaku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak, "Wuh!" Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir dari mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sanggahana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia, lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya, Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman-teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa, timpal Juna. Seketika teriakan sambil bergema. Tiba-tiba, Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam di balik jendela yang kusam dipasang tinggi. Khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru.
Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cendera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen, wagashi, dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami teman-temannya satu persatu dan mencoba menghafal nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan lupa, namaku Juna." Nah, bagaimana adik-adik? Kalian suka cerita si Hana tadi? Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Tentu saja ya adik-adik, tokoh utama dalam cerita ini adalah Hana. Nomor 2. Apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Hana khawatir tidak dapat diterima oleh teman-teman di sekolah barunya. Pertanyaan ketiga. Apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Kekhawatiran Hana tidak terbukti karena teman-teman baru Hana terbuka berkenalan dengannya dan senang membantunya dalam menyesuaikan diri di sekolah barunya. Pertanyaan keempat, pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Tentu saja setuju ya adik-adik. Anak-anak Indonesia bersifat terbuka, suka berkawan, dan senang membantu. Pertanyaan kelima, apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Kalau ada murid baru di kelas saya akan berkenalan dengannya dan menawarkan bantuan supaya dia tidak merasa sungkan di sekolah barunya. Kemudian pertanyaan keenam, sekarang tuliskan daerah asal kalian. Nah adik-adik, jawaban pada soal nomor berikut ini adalah bervariasi ya. Jawab sesuai dengan daerah asal dan latar belakang masing-masing. Kemudian pertanyaan nomor 7. Apakah daerah yang kalian tulis tersebut tempat kelahiran, tempat tinggal, atau keduanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ini berdasarkan jawaban kalian dari pertanyaan nomor 6 ya. Jawab berbeda-beda sesuai dengan daerah asal dan latar belakang masing-masing. Nah, adik-adik, mari kita masuki bagian selanjutnya, yaitu kosakata baru. Adik-adik, adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami dalam cerita tersebut? Coba pada bagian kali ini, gunakan kamus untuk mencari kata-kata berikut ini. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut, lalu tulislah dalam tabel atau di buku tulis kalian. Sebagai contoh, misalnya ada satu kata dalam teks bacaan tadi menjura. Kalian cari di dalam kamus bahasa Indonesia arti menjura adalah membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan atau dengan maksud menghormat. Kemudian, buat kalimat baru dari kata tersebut. Misalnya, setelah tampil, penari itu menjura kepada para juri. Nah, adik-adik, mari Pak Guru bantu untuk mencari kata-kata sulit yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Nah, adik-adik, berikut ini adalah kata-kata sulit yang mungkin baru kamu dengar pada bacaan tersebut. Ada dokter, berdentang, berdegup, menyanggah, menjura yang tadi, membesarkan hati, arsitektur, siang bolong, menciut, buah tangan, dan cendera mata. Yuk adik-adik, kita cari arti kata-kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, adik-adik, berikut ini sudah Bapak Guru rangkum kosakata baru dalam bacaan Aku Anak Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada menjura yang artinya membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan atau dengan maksud menghormat. Kemudian ada berdentang yang artinya berbunyi tang-tang, seperti bisi dipukul keras-keras dan sebagainya. Kemudian siang bolong, artinya tengah hari ketika matahari sedang panas-panasnya. Kemudian degup, tiruan bunyi denyut jantung yang keras.
Kemudian menyanggah, mempunyai pendapat lain atau berbeda dengan pemrakarsa dan sebagainya dalam diskusi. Menciut artinya menjadi tawar atau takut. Ini tentang hati atau perasaan. Kemudian membesarkan hati, artinya menggembirakan hati atau memberanikan hati atau membanggakan. Kemudian buah tangan, artinya barang yang dibawa dari bepergian atau oleh-oleh. Kemudian cendera mata yang artinya pemberian atau sebagai kenang-kenangan, sebagai pertanda ingat dan sebagainya atau tanda mata. Kemudian arsitektur, yaitu seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, atau bisa juga metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Kemudian doktor adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tuliskan arti dari kosakata baru tersebut ke dalam buku dan dalam tabel buku kalian. Nah, adik-adik, mari bersama Pak Guru untuk membuat kata-kata sulit tadi menjadi kalimat baru. Kita mulai dari kata dokter. Contoh, kakakku telah menyelesaikan pendidikan dokter di Amerika. Kemudian yang kedua, kata berdentang. Bapak memukul besi sehingga suaranya berdentang keras. Ketiga, berdegup. Jantungku berdegup kencang saat Pak Polisi menghentikan motor kami. Kemudian kata yang keempat, menyanggah. Saat berdiskusi, banyak yang menyanggah pendapat Budi. Kemudian yang kelima, menjura. Setelah bernyanyi, Raisa menjura kepada para penonton. Keenam, membesarkan hati. Timnas Indonesia harus membesarkan hati menerima kekalahan. Kemudian arsitektur. Sekolah kami memiliki gaya arsitektur peninggalan Belanda. Kemudian siang bolong. Enak sekali makan rujak di siang bolong begini. Kemudian kata menciut. Hatiku menciut saat mendengar bentakan ayah. Kemudian kata buah tangan. Paman membawa buah tangan dari Jakarta. Kemudian kata yang terakhir, cendera mata. Aku membeli cendera mata untuk teman-teman setelah pulang dari objek wisata Danau Toba. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.